Sang raksasa hanya menggaruk ringan. Pekerjaan petani selama setengah bulan selesai dalam sekejap. Kemudian menuntun aliran sungai dengan jari dari tepi sungai. Membiarkan air mengalir untuk mengairi ladang yang baru saja ditanami. Benih langsung berakar dan berkecambah setelah mendapat air. Namun raja di sini selalu mencari masalah dengan raksasa. Melihat raksasa membantu pekerjaan petani, raja meniup seruling kecilnya untuk memanggil raksasa. Dan memerintahkan raksasa mengambil air dari sungai kecil. Untuk mengganti air di air mancur pribadinya. Setiap kastil di sini dijaga oleh seorang raksasa. Saat musim panen, raksasa juga membantu memetik buah. Ketika orang-orang membangun rumah, raksasa juga membantu mengambil tanah liat yang bisa digunakan dari gunung. Membantu melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Namun raja yang egois menganggap raksasa hanya bisa melayani dirinya sendiri. Maka raksasa diatur untuk membangun patung untuk dirinya sendiri. Namun, raksasa tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Setelah selesai membangun patung, dia pergi ke gunung besar di seberang. Menanam bibit pohon yang telah dibesarkannya di sini. Namun raja memerintahkan tentara untuk menebang pohon kecil yang ditanam oleh raksasa. Kali ini raksasa tidak lagi diam. Dia malah menghalangi tentara dengan telapak tangan besar. Untuk mengekspresikan sikapnya. Meskipun dihadapkan pada perintah raja. Raksasa menolak dengan menggelengkan kepala. Raja yang marah segera mengeluarkan seruling kecil dan meniupnya. Memerintahkan tentara untuk menyerang raksasa. Tanpa menyadari bahwa tindakannya yang bodoh. Benar-benar melukai hati raksasa. Raksasa yang kecewa segera pergi dari sana. Melihat raksasa perlahan menghilang dari pandangan. Raja tetap melanjutkan penebangan pohon secara sepihak. Dengan terus-menerusnya menebangnya. Pohon-pohon di sekitarnya perlahan-lahan ditebang habis olehnya. Kota yang dulunya hijau dan indah perlahan-lahan tergerus oleh pasir dan angin. Akhirnya tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Penduduk di sini hanya bisa pindah bersama keluarga mereka. Pindah ke kota lain untuk memulai kehidupan baru. Hanya meninggalkan raja sendirian. Patung-patung yang dibangun di masa lalu kini menjadi hancur. Barulah sang raja menyadari kesalahannya. Melihat jejak kaki raksasa saat pergi. Maka ia memulai perjalanan mencari raksasa. Mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan raksasa. Terus mencari bayangan raksasa. Meskipun hujan deras dan jalanannya penuh lumpur. Tidak bisa menghentikan langkahnya. Di perjalanan mencari raksasa. Ia melihat orang-orang dan raksasa bekerja sama mengelola tanah air mereka. Atau di tengah badai. Giant akan menjaga benteng yang dijaganya di dalam pelukannya. Saat ini dia akhirnya mengerti. Giant selalu diam-diam menjaga mereka. Setelah melewati segala kesulitan. Saat dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Dia akhirnya melihat bayangan yang selalu menghantuinya. Saat itu, Giant masih menanam bibit pohon. Saat itu, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang kakek kurus berjenggot. Dengan cepat, kakek itu berlutut di depannya. Giant tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Menyadari bahwa Giant tidak mengenalinya. Raja mengeluarkan mahkotanya dan membandingkannya dengan kepala sendiri. Melihat mahkota yang dikenalinya di depan matanya. Giant segera mengenali mantan raja. Maka dia hendak pergi dari sana. Raja segera meminta maaf atas perilakunya yang dulu. Tangan yang besar tanpa sengaja menginjak bunga kecil. Raja merasa sangat menyesal melihat bunga yang hancur tertindih. Dia perlahan memegang bunga kecil itu di tangannya. Pada saat itu, raksasa juga menyadari perubahan pada raja. Maka tanpa memperhitungkan masa lalu, ia mengulurkan tangannya kepada raja. Dengan begitu, raksasa membawa raja kembali bersama ke kastil mereka. Raja membuka lahan pertanian. Raksasa bertanggung jawab menanam bibit pohon. Mereka bersama-sama membangun kembali rumah yang indah. Namun yang berbeda dengan mereka adalah, di sisi lain, raksasa lain menebang pohon seperti memotong rumput. Ini adalah cara menebang pohon yang belum pernah kalian lihat. Raksasa dengan mudah menebang pohon dengan gerakan lincah. Batang pohon di tanah bisa diinjak satu persatu. Semua ini bagi dia seperti makanan ringan. Namun tidak lama kemudian, raksasa masih seperti bayi raksasa. Dia ditinggalkan di dekat desa pantai. Warga desa yang baik hati bersatu untuk mengadopsinya. Untuk merawat anak kecil ini dengan baik. Bahkan popoknya pun butuh 5 orang bekerja siang malam untuk membuatnya. Bahkan hanya untuk 1 pasang kaos kaki pun. Dibutuhkan 9 orang untuk menyelesaikannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, dia sudah mencapai usia sekolah. Namun, ukurannya tidak memungkinkan masuk ke dalam kelas. Jadi dia hanya bisa melihat teman-temannya masuk ke dalam kelas satu persatu. Dia duduk di bangunan kecil di samping dan mendengarkan guru mengajar. Dia dan anak-anak di sini semua menjadi teman baik. Anak-anak akan bermain-main dan berkelahi dengannya di kolam. Semua orang sangat menyukainya. Tiba-tiba Natal tiba. Desa menyiapkan hadiah Natal untuk setiap anak. Dan hadiahnya tentu saja sangat istimewa. Orang desa membuatkan dia sekumpulan kapak raksasa dari pandai besi. Dia sangat senang melihat hadiah Natalnya sendiri. Kemudian dia membawa kapak raksasa ke hutan untuk mencoba. Dia hanya perlu mengayunkan kapak dengan lembut. Dan pohon besar akan tumbang dengan suara gemuruh. Menebang pohon dengan memutar kapak kiri kanan sama mudahnya seperti memotong sayur. Tidak butuh waktu lama, pohon-pohon mengisi desa. Dan warga desa memanfaatkannya. Pohon-pohon digunakan untuk membangun rumah-rumah. Melihat penduduk di sini menjadi semakin makmur. Sang raksasa memutuskan untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Maka dia mulai berkeliling. Namun sebentar lagi musim dingin tiba. Malam itu, dia berencana untuk membuat api dari kayu. Namun tiba-tiba dia mendengar suara ratapan dari kejauhan. Karena penasaran, dia berdiri dan melihat. Lalu dia mengusir kabut dengan tangannya. Dan dia melihat seekor sapi tua yang membeku. Saat itu, sapi tua itu sudah beku dan tidak merasakan apa-apa.
Maka sang raksasa mendorongnya ke api untuk dipanggang. Hal ini membuat tubuh kaku si banteng bisa pulih. Mereka langsung akrab. Kedua teman ini dengan alami menjadi sahabat yang saling bergantung. Begitulah mereka berangkat bersama. Jejak kaki yang mereka tinggalkan akan hilang setelah salju mencair. Berubah menjadi danau-danau dengan bentuk yang berbeda-beda. Untuk membantu orang-orang dalam mengangkut kayu-kayu ini dengan lebih baik. Raksasa membersihkan hutan dan membuat lahan kosong. Kemudian, ia membuat 2 sungai di atasnya. Namun, masalah pun datang bertubi-tubi. Karena sungainya terlalu berliku-liku. Sehingga kayu-kayu tidak bisa diangkut dengan lancar. Maka raksasa memasang alat bajak pada banteng. Kemudian melemparkan jangkar kapal raksasa ke sungai. Saat banteng mulai mendorong, pertemuan sungai yang berliku-liku seketika menjadi lurus. Dengan demikian, kayu-kayu bisa diangkut tanpa hambatan. Namun, dengan semakin banyaknya kapal di pelabuhan, beberapa pedagang juga terus datang ke sini. Mereka menunjukkan gergaji berlian terbaru kepada para tukang kayu di sini. Namun adegan ini juga dilihat oleh raksasa. Raksasa segera bertanya kepada pedagang apa yang sedang dilakukan. Namun pedagang hanya meminta raksasa untuk menghindar agar tidak mengganggu. Kemudian dengan cepat mengoperasikan gergaji untuk menebang pohon besar. Bahkan serpihan gergaji mengenai wajah raksasa. Pedagang tidak hanya membawa gergaji, bahkan membawa kereta uap transportasi terbaru. Pedagang untuk mempromosikan gergajinya dengan lebih baik. Maka dia menantang raksasa. Siapapun yang menebang pohon terbanyak dalam waktu yang ditentukan akan menang. Setelah wasit memberikan aba-aba, 2 orang itu segera mulai menebang pohon. Raksasa mulai duluan, diikuti oleh pedagang. Kekuatan kedua orang itu langsung mencapai puncaknya. Kecepatan menebang pohon juga semakin cepat. Kayu yang sudah dipotong diangkut oleh kereta api dan lembu tua. Sementara itu, si sapi tua diam-diam bersaing dengan kereta api. Mereka segera membuka 2 jalan di hutan. Wasit segera mengumumkan waktu pertandingan habis. Ketika wasit tiba di tempat, tumpukan kayu itu setinggi 100 meter. Maka wasit hanya bisa memanjat dengan penggaris. Yang diukur pertama kali adalah tinggi raksasa. Tingginya ternyata 380 meter. Kemudian wasit melanjutkan untuk mengukur tinggi pedagang. Namun ternyata tinggi pedagang lebih tinggi dari raksasa sebanyak 0,5 cm. Pedagang juga berhasil memenangkan perlombaan. Raksasa akhirnya pergi dengan diam-diam bersama banteng liar. Namun kedua orang itu tidak perlu bekerja lagi. Dibandingkan dengan pengalaman raksasa dan sapi tua, kurir berikutnya dengan miliknya. Rekannya bisa dibilang tidak memiliki kecocokan. Pernahkah kalian melihat cara pengiriman surat yang begitu keras seperti ini? Si kuda tua meneruskan pengantar surat kepada kuda kecil seperti baton estafet. Hanya untuk menjaga kecepatan pengiriman tercepat. Berusaha untuk segera mengirim surat ke tangan pelanggan. Meskipun ada gunung besar di depan yang menghalangi jalan mereka, itu tidak akan membuat mereka menyerah. Kuda-kuda ini memiliki kekuatan ribuan kuda. Dan sistem penggerak 4 roda terkuat. Tidak hanya dapat membantu mereka menghadapi berbagai jalan gunung yang berbatu. Bahkan bisa melintasi 2 gunung. Satu-satunya hal yang dapat mempengaruhi seorang pria untuk menyampaikan pesan. Hanya daya tahan kuda di bawah mereka yang dapat memengaruhi kecepatan. Maka mereka mendirikan banyak pos penukaran di sepanjang perjalanan. Sebelum pria tiba di stasiun, dia akan memberitahu staf di pos dengan radio sebelumnya. Setelah menerima pemberitahuan, staf akan secara acak memilih seekor kuda kecil. Kuda kecil yang terpilih sangat bersemangat. Karena ini adalah pekerjaan pertamanya. Kemudian dia akan pergi ke lokasi yang ditentukan. Mulai mempersiapkan diri untuk relay. Ketika kuda tua berlari mendekatinya, kuku kakinya juga mulai memanas untuk relay. Kuda tua menangkap kaki pria dan memberikannya kepada kuda kecil. Sedangkan yang kecil langsung meraih leher pria. Dan meletakkannya di punggungnya sendiri. Kemudian langsung mengaktifkan sistem 4 roda terkuat. Kecepatannya sangat cepat sampai hampir terbang. Kuda kecil di sekitar juga menunjukkan tatapan penuh kagum. Angin besar yang dihasilkan saat mereka melintas. Hampir saja angin itu membuat orang-orang di jalan terbang. Tidak lama kemudian, mereka terpesona oleh pemandangan di pinggir jalan. Kedua orang itu juga terjatuh dengan aliran air ke danau di bawah tebing. Meskipun begitu, itu tidak menghentikan langkah mereka. Namun, tepat sebelum mencapai tepi, kuda kecil tergelincir lagi ke dalam air danau yang lebih dalam. Kuda kecil yang ketakutan langsung pingsan. Beruntungnya, pria itu tidak meninggalkannya dan menyelamatkannya. Agar tidak membuang waktu mengirim surat, pria itu menaiki punggung kuda dan menendang kuda kecil dengan keras. Melalui usaha terus-menerus pria itu akhirnya berhasil menghidupkan kuda kecil setelah 2,5 menit. 1 orang kembali ke jalan. Kali ini kuda kecil fokus dan berlari cepat tanpa terganggu. Kehidupan tidak terganggu sedikit pun oleh faktor eksternal. Mengemudi tanpa mengenakan sabuk pengaman adalah tabu terbesar. Kuda kecil tiba-tiba berhenti dan pria itu langsung meluncur maju. Baru setelah melayang beberapa puluh detik, pria itu mulai menyadari. Pria itu segera mengerem di udara dan berlari kembali. Untungnya dunia animasi tidak tunduk pada hukum Newton. Pria itu berhasil kembali ke punggung kuda tanpa masalah. Karena terlalu banyak waktu terbuang di tengah jalan, mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Berencana untuk menyeberangi wilayah pribumi langsung. Sayangnya tindakan ini berhasil membuat pribumi setempat marah. Maka mereka kembali ke kamar dan mengambil tangga. Kemudian naik ke kuda perang untuk mengejar pria itu dan memberinya pelajaran. Mengejar pria itu dan memberinya sedikit pelajaran. Saat ini pria juga menyadari sesuatu tidak beres. Melihat lawan datang dengan ganas, pria ingin segera meninggalkan tempat kontroversial ini. Namun tiba-tiba di depan terhenti karena konstruksi jalan. Maka pria memutuskan untuk berani. Menggunakan kuda kecil sebagai perisai untuk menyerang. Kuda kecil yang sadar segera melompat ke belakang pria.
Pria melihat tidak bisa mengendalikan kuda kecil. Maka dengan satu pukulan, pria membuat kuda kecil pingsan. Segera bersiap menyambut kedatangan penduduk asli. Namun dalam sekejap, penduduk asli muncul di depannya. Pria itu langsung membeku di tempat. Lalu tanpa mempedulikan kuda kecil, dia melarikan diri dengan cepat. Kuda kecil yang sadar juga melarikan diri dengan cepat. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Namun penduduk asli tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Untungnya, pada detik terakhir mereka berhasil mencapai garis finish. Awalnya ingin menyerahkan surat kepada pelanggan. Namun dalam sekejap, surat digantikan oleh seorang tua yang menumpang di pinggir jalan.